semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Kali ini kita akan lanjutin pembahasan soal, tapi kali ini aku mau bahas soal untuk ujian mandiri di UNY. Nah, buat kalian yang mau ikut seleksinya nanti, kali ini kita bakal belajar untuk sukses bahasa Inggrisnya nih. Langsung aja kita lihat soalnya. Anyway, GP Media lagi buka paket tryout UTBK IPB. Benefitnya selain TO, kalian bisa dapetin ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Nah, mulai dari 25.000 kalian bisa langsung daftar di sini. Kalau kamu mau ikut UTBK IPB, yuk belajar di GP Media. Semangat! Dadah! Kabar baik untuk kamu yang mau masuk UI, GP Media lagi buka paket tryout Simak UI dengan ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Mulai dari 25.000, kalian bisa daftar di sini. Untuk kamu yang mau masuk UI, jangan bingung. Yuk ikut bersama kami kelas online dan tryout Simak UI di GP Media. Bersama kakak di sini. Kami tunggu ya. Eits, ada kelas baru nih di GP Media untuk Mandiri, Unpad dan juga UGM. Kalian bisa dapetin paket tryout dan juga kelas online mulai dari harga 25.000 aja dengan ratusan soal prediksi. Yuk daftar sekarang. Ini yang pertama masih dalam bentuk seperti biasa ya bahasa Inggris, yaitu reading comprehension. Oke, di sini ada 2 paragraf. Kita langsung ke soalnya aja nih. The word while, okay, in the last sentence of the second paragraph shows titik-titik-titik. Artinya adalah kata while ya di paragraf kedua kalimat terakhir itu menunjukkan apa gitu ya. In the last sentence ya di kalimat terakhir di paragraf kedua. Oke, kata while itu adanya di sini nih berarti kan. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu sih arti dari while itu apa. Mungkin teman-teman juga pernah dengar mungkin ya while. While itu bisa artinya itu sedangkan ya. Bisa juga while itu ketika. Nah, ini ada 2 hal ya. Tergantung konteks kalimatnya kayak gimana. Nah, kalau di sini kita lihat nih, kita artiin dulu boleh ya. While the military wants ya. Sedangkan kalau di sini biasanya karena dia itu membandingkan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya dia bilang gini kan, they are smaller. They itu dia ngomongin tentang ini public drones ya, nih drone. Ini lagi ngomongin tentang drone ya teman-teman. Public drone ya itu katanya berbeda, differ, berbeda dari militer ya, dari drone yang ada di militer yang biasanya digunakan di militer. Dari mulai ukurannya, terus drive-nya yang menggerakkannya gitu ya, dan juga fungsinya itu beda. Nah, dia bilang they are smaller. They are itu berarti drone yang public itu lebih kecil, driven by an electric motor. Dia pakai motor elektrik mesinnya ya. And mainly used for photographing and filming. Dan biasa digunakan drone-nya itu untuk fotografi dan juga membuat film, pembuatan film gitu ya. While, nah ini bukan ketika. Kalau ketika itu misalnya orang lain lagi makan, nah kita lagi melakukan yang lain, itu biasanya ketika. Tapi kalau di sini dia sedangkan. Sedangkan the military ones use an internal combustion engine and are used for wider purpose. Jadi sedangkan yang militer itu menggunakan mesin pembakar internal ya. Jadi bukan pakai elektrik dan digunakan untuk keperluan yang lebih luas. Jadi bukan hanya fotografi dan juga pembuatan film gitu ya. Oke. Nah, yang ditanya di sini berarti dia menunjukkan apa? Kalau misalkan ada kata sedangkan gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada kata-kata yang udah pasti salah ya. Example itu kan contoh ya. Kalau example tuh biasanya for example gitu kan, atau such as gitu. Jadi kalau ini salah ya. Biasanya ini such as ya, atau bisa juga for example. Ya, jadi ini salah. Terus yang udah pasti salah itu yang A juga ya. A itu kan continuation of information from the previous one. Jadi informasi lanjutan dari kalimat sebelumnya. Sebenarnya kan ini bukan lanjutan ya, tapi kan kalau ada kata sedangkan itu kayak membandingkan 2 hal bisa jadi gitu ya, yang memang sebetulnya berbeda gitu kan. Berarti apa? Ada beberapa ya. Yang B ini contrast of that sentence to the one before it. Jadi perbedaan yang kontras gitu ya, yang sangat terlihat dengan kalimat sebelumnya. Atau yang ini maksudnya to 2 ya harusnya ya nih. 2 actions that take place at the same time. Atau the time of 2 chronological activities.
Ini sebenarnya jawabannya yang B teman-teman ya. Kan udah pasti ya, sedangkan itu kan itu tadi perbedaannya. Kalau yang nomor 2 itu action yang sama-sama dikerjakan dalam satu waktu. Itu maksudnya ketika, kalau ini yang tadi, ya enggak? Ketika aku makan, dia tidur. Nah itu 2 kegiatan dalam satu waktu bersamaan gitu. Atau yang D ini juga sama sih, ini biasanya artinya kalau dia ketika. Ada 2 kronologis kegiatan dalam satu waktu ya. Sedangkan di sini tuh artinya sedangkan, bukan ketika gitu ya. Jadi jawabannya kontras atau perbedaan. Gitu ya teman-teman. Oke. Sip. Oke, next ini soal kedua. Oke, it can be inferred that military drones titik. Oke, tadi military itu adanya di paragraf 2 kan, sama ya teman-teman ya. Oke, kita lihat katanya dia faster but lighter than public drones. Dia lebih cepat dan lebih ringan daripada yang public. Coba kita lihat di sini. Tadi kan dia bilang nih, public itu berbeda daripada yang militer, dari ukurannya, dari mesin yang digunakannya, sama fungsinya. Nah, si public dia lebih kecil. Kalau public lebih kecil berarti yang militer lebih apa? Lebih besar dong, ya kan? Yang military itu lebih besar, berarti dia lebih berat, heavy, bukan lighter ya. Jadi ini udah pasti salah, oke? Di lighternya salah ya. Terus kalau misalnya kita lihat yang D, ada kata-kata electric motors and combustion engines. Dia pakainya mesin apa sih? Combustion ya, mesin pembakar ya, bukan elektrik ya. Nih, ini yang military, berarti ini salah karena dia nggak pakai elektrik. Kalau elektrik itu yang public gitu. Terus functionnya untuk apa? Functionnya wider purpose. Sebenarnya di sini nggak dijelasin sih ya. Dia tuh buat apa gitu ya. Cuman kalau misalkan kita lihat di paragraf 1, ya kan? Di paragraf 1 nih berarti fungsi drone pada umumnya untuk apa? Ini nih. Drones are often equipped with accessories used for a surveillance. Surveillance itu pengawasan. Jadi fungsi drone pada umumnya ya, yang lebih apa ya, lebih formal, lebih penting itu adalah untuk fungsi pengawasan dan juga monitoring gitu ya. Tapi di sini ada kata-kata as well as aggression. Mungkin kalau misalnya ada agresi gitu kali ya, dia pakainya pakainya fungsi surveillance dari drones. Tapi ini kita titikin dulu ya, karena di sininya ini nggak dijelasin di teks, jadi kita skip dulu. Yang C ini udah pasti salah, can carry equipment and man if necessary. Bisa membawa peralatan dan manusia jika dibutuhkan, ya orang gitu ya. Sebenarnya sih nggak begitu ya, dia bisa controlling sendiri kan, autonomously nih. Ada kata-kata autonom, kan otomatis, atau ya otomatis berarti nggak perlu ada orang yang user yang ngarah-ngarahin gitu ya. Nggak perlu, yang C jadi salah ya, nggak butuh manusia atau ya seseorang yang di situ, jadi dia bisa otomatis bergerak drone itu gitu ya. Nah, yang B are not used for photographing and filming. Betul juga ini kan, karena kan yang dipakai untuk fotografi dan juga filming itu yang public, ya kan? Ini nih, photographing, filming itu public, ya nggak sih? Ya. Sedangkan kalau yang military dia lebih luas tujuannya daripada fotografi dan filming tadi. Ada 2 nih kak, berarti antara B sama E, yang mana yang lebih cocok? Sebetulnya kalau bisa kita ambil ya, ini tuh sebenarnya kan 2 hal yang kayak nyatu gitu ya. Dia nggak digunakan sebagai alat untuk fotografi dan juga filming, tapi dia itu fungsinya untuk pengawasan gitu kan, ya nggak sih, nyambung. Cuman masalahnya yang E itu ada kata-kata as well as aggression. Nah, aggressionnya ini nggak dijelasin di teks, jadi ini kayak kesimpulan sendiri gitu ya, agak kurang objektif jatuhnya. Jadi yang bisa kita ambil di sini yang B gitu ya jawabannya ya. Oke. Next, nomor 3 di sini the word it in line of the paragraph 2. Ini maksudnya ya. Gitu. Ini tuh refers to apa, menunjukkan apa it. It was a primitive automatic plane. Itu adalah pesawat ya, pesawat otomatis yang sangat primitif. Apa tuh it? Berarti kan kita lihat kalimat sebelumnya, ya nggak sih? Kalimat sebelumnya berarti dari sini. One of the first creators of drones ya. Orang yang pertama kali menciptakan atau membuat drones adalah Charles Kettering yang berkolaborasi dengan Elmer Sperry, Orville Wright dan juga Robert Milcanem. Created
the aircraft named Catherine Bug. Jadi dia bikin aircraft itu sebenarnya semacam plane ya, maksudnya pesawat terbang gitu ya, yang dinamakan sebagai Catherine Bug di tahun 1959. It was a primitive automatic plane. Berarti plane di sini kan aircraftnya ini ya. Apa berarti jawabannya? Catherine Bug yang A, gitu ya. Oke, jadi bukan military aircraft karena kita nggak tahu di sini apakah dia termasuk military atau enggak ya. Jadi bukan ada military-nya juga. Oke, itu jadi jawabannya yang Catherine Bug. Gitu aja, oke? Sip. Next, ini teks baru. Oke, the word once in line 9 can be replaced by ini ya. Once, apa nih? Dia ngomongin apa? While in wealthier ones, sesuatu yang lebih sejahtera ini maksudnya gitu ya. Wealthy ya. Yang lebih sejahtera maksudnya gitu ya. Apa nih yang lebih sejahtera? Berarti kita ini kan ada kata-kata while sama kayak tadi. While itu sedangkan di sini ya. Berarti kita harus lihat kalimat sebelumnya nih ada titik koma, dia ngomongin apa? Oke, kita lihat dari sini. In low income families, di keluarga yang pendapatannya rendah, where parents often have had less education, di mana orang tua itu pendidikannya cukup rendah dan aksesnya itu terbatas untuk mendapatkan ini ya, guidance tuh petunjuk parenting gitu ya. Maksudnya untuk merawat si anaknya itu atau keluarganya, that's usually the end of it gitu. Jadi intinya kalau keluarga yang pendapatannya rendah biasanya parentingnya juga jelek gitu, kurang bagus gitu ya. While sedangkan the wealthier ones, berarti sedangkan apa? Keluarga yang lebih sejahtera gitu. Jadi ones di sini lagi ngomongin family juga, cuman family yang lain yang lebih sejahtera gitu ya. Oke, sip. Oke, langsung ke ini soal tentang clause test ya. Jadi kita lebih ke grammar ya di sini ya, lebih ke structure. Coba kita lihat ya. Nurhayati always brings the mobile phones to her as a reward for her outstanding achievement. Jadi Nurhayati selalu membawa HP-nya, HP kepada dia, untuk dia sebagai reward atau hadiah dari pencapaian yang luar biasa. Reward berarti ini kemungkinan kan ngomongin gift ya, pemberian ya. Berarti kalau kita bisa bilang di sini itu HP yang gimana sih? Berarti kan HP yang dikasih gitu kan, yang dikasih ke Nurhayati gitu ya, kalau bahasa Indonesianya nih gampangnya, atau yang diberikan gitu ya, gampang ini yang diberikan ke Nurhayati gitu. HP yang diberikan ke Nurhayati, to her ya, to her-nya udah ada nih, ke Nurhayatinya udah ada, jadi kita nggak usah lihat ini. Nah, kita bahasa Inggrisin ini yang dikasih atau yang diberikan dari orang lain, berarti yang di situ kita bisa ganti which given, pakai verb 3 ya. Verb 3 itu artinya aksi yang ya pasif gitu, jadi yang diberikan oleh orang lain gitu ya. Jadi jawabannya langsung yang E gitu. Oke? Sip. Oke, kemudian ini tadi yang ya. Yang nomor 6, Bambang late in the final examination today if he didn't take the online ojek. Jadi Bambang itu terlambat di ujian akhir hari ini kalau dia tidak dapat atau dia tidak naik ojek online, intinya gitu lah ya. Ini ada kata if, berarti ini tuh namanya if conditional ya teman-teman, if conditional sentence. Kalau teman-teman suka belajar if conditional pasti udah tahu kalau ada if, ini kan verb 2 di sini ya, he didn't. Kalau di sini udah ada verb 2 maka sebelum if itu pasti pakai will verb 1. Will ditambah verb 1. Cari aja yang will. Ini bukan will, ini bukan will, ini bukan will. Ini ada be enggak ya? Karena langsung verb 1. Verb 1-nya apa? Arrive. Jadi jawabannya yang B. Kenapa nggak pakai would Kak? Ya enggak, pakainya will ya. Oke. Jadi jawabannya yang B. Oke, jadi itu teman-teman ya pembahasan untuk soal bahasa Inggris UNY. Semoga kalian bisa belajar dari sini. Dan kalau misalnya kalian masih penasaran lagi untuk belajar soal-soal kayak gini, kalian bisa belajar dari video-video kita yang lain. Oke? See you in the next video. Good luck. Sebelum aku kasih tahu informasinya, aku mau ngingetin lagi nih kalau GP Media lagi buka tryout. Nah, dari 15.000 aja kalian udah bisa dapetin fasilitas 3 kali tryout, dapat ebook, video pembahasan, prediksi kelolosan PTN, dan juga ada kelas online-nya loh. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang.